Pada tahun 2026 ini, berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan tantangan fiskal yang cukup signifikan. Pengurangan transfer dari pusat ke daerah, misal kata 30%, kita sekarang harus cari apa yang bisa untuk menutupi 30% itu. Negara ini kan tidak boleh disimpan duitnya. Punya duit 100 juta misal kata, ini harus dibelanjakan 100 juta. Pengetahuan bangsa ini nanti sudah meningkat ilmunya, negaranya akan terbawa, pasti akan makmur masyarakat. Halo warga Jatim, Anda kembali lagi menyaksikan program Ngode Ngobrol Bareng Dewan bersama saya Cindy Hassa. Kita akan berbincang mengenai tentang strategi menjaga stabilitas fiskal dan mendorong investasi daerah di Jawa Timur bersama saya Cindy Hassa. Dan tentu 30 menit ke depan saya nggak sendiri ya, bersama dengan narasumber yang memang beliau adalah wakil kita di provinsi dan beliau duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Komisi C dari fraksi Demokrat untuk daerah pemilihan Gresik dan juga Lamongan. Ada Dr. Haji Sambil SH SIPMM atau beliau yang akrab disapa di kedewanan itu disapa Abah Sam gitu. Sudah hadir bersama dengan kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Abah masih tetap semangat ya? Ketemu lagi. Ketemu lagi. Ini kayaknya saya berasa kalau podcast kita ini kayak ada di Pulau Bawean ya, Mbak ya, seperti yang kita janjikan kemarin. Kan nggak apa-apa kan? Segera aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, anggap aja begitu ya. Kan sesuatu itu kalau kita memimpikan sesuatu, kalau kita kemudian mengucapkannya terus begitu kan, kemudian kita membayangkan terus, maka itu bisa terjadi suatu saat nanti. Iya. Jadi kekuatan pikiran tuh begitu ya, Pak ya? Ya tinggal jenengan nyiapkan waktunya kapan. Oh gitu ya? Kita sama-sama. Bukannya kita yang menunggu Abah nih? Iya, enggak. Bukan jenengan, ya? kalau saya tiap saat bisa. Tiap saat bisa ya? Anggota Dewan itu biasanya identik dengan jadwal yang begitu sangat padat sekali, Mbak. Iya kan, kita kan ada jadwal tiap bulan itu harus turun ke daerah. Iya, turun ke dapil ya, Mbak ya? Turun ke dapil. Waktu turun ke dapil, jenengan ikut. Oh gitu ya, siap. Saya akan menjadi nanti sebagai asisten Abah Sam gitu ya? Enggak, kita laksanakan podcastnya di sana. Oh, siap-siap. Ini kayak lebih enak. Berasa kalau misalnya di sana nanti topiknya terkait tentang desa wisata. Nah ini kayak juga cocok nih ya. Macam-macam ya. Bisa realistis di sana. Iya, lebih natural begitu ya topiknya. Lebih empirik lah. Iya. Karena Komisi C ini ya, Bah ya, ini memang untuk bidangnya memang bidangnya cukup strategis begitu ya. Dengan strategis tentang keuangan, sehingga kalau berbicara tentang keuangan, seperti kemudian tema yang kita angkat terkait tentang menjaga stabilitas fiskal dan mendorong investasi daerah di Jawa Timur. Abah Sam, ini kalau sedikit boleh bercerita ya, kalau Abah ini memang anggota Dewan, ini pasti punya hobi. Hobinya apa, Bah? Saya kalau dulu itu masih muda-mudanya lomba motor. Oh, masih zaman-zaman udara muda ya. Dulu gestrek. Iya. Sekarang malah saya sempat menjadi komisi pacu dari Pordasi, balap pacuan kuda. Iya. Ya. Sudah lama. Sekarang masih aktif, Bah? Masih dari tahun 92 saya. Ini menjadi senior sih ya? Iya, senior. Posisinya sudah menjadi senior. Kalau dulu mungkin lebih call to action, artinya menjadi anggota, kalau sekarang sudah jadi senior gitu ya. Pacuan kuda. Berarti secara artinya itu bagian dari olahraga juga ya, Bah ya? Suka olahraga berarti? Iya, cuman di Indonesia ini bukan cuman sekedar pacuan. Iya. Kita mencari dalam bahasa biologis hewan itu mencari genetik yang pas kuda pacu Indonesia. Oh. Nah, jadi kawin silangnya. Sehingga nanti yang bagus biasanya kuda apa, Bah? Yang kalau untuk pacuan itu yang bagus? Kuda yang paling bagus memang kuda dari luar, tapi kan tidak boleh dipacu di Indonesia. Iya. Harus
lahir di Indonesia dulu. Jadi makanya harus kawin silang ya? Iya, harus kawin silang dengan kuda lokal Indonesia. Dibawakan benih dari sana Iya. gitu, dari luar negeri. Dari luar negeri. Jadi jadinya nanti benih bule. Indo. Saya pikir kalau bicara mengenai hobi, Abah jadi anggota dewan ini bagian dari hobi saya pikir ya. Atau gimana, Pak? Apa bagian dari cita-cita atau bagaimana ini? Ya, enggak, saya dulu semula kan memang nggak ngerti kan apa seorang dewan itu tugasnya apa, jalannya bagaimana, enggak ngerti juga. Karena basic Abah ini adalah Memang entrepreneur, pengusaha. Ya. Iya. Saya pengusaha, belum kawin saya sudah Jadi pengusaha. pengusaha. Artinya sudah terbiasa untuk kemudian dengan ritme yang menjadi pengusaha Ya, itu. sekarang baru tahu fungsi DPR yang sesungguhnya. Sudah 4 kali masa nggak Iya. ngerti. Kita pikir cukup ini ya berpengalaman karena beliau ini sudah 4 periode dan ini rencana berarti nanti untuk 2029 apakah Abah naik ke RI atau langsung kepala daerah, Bah? Enggak. Kalau biaya untuk kepala daerah sebesar seperti yang sekarang, Iya. saya enggak mau. Enggak punya duit lah. Kayaknya kalau Abah bicara benih kayak bohong ya. Enggak. Tapi kan karena memang kan banyak teman-teman saya yang sering bermasalah kan Iya. gitu. Ya karena memang biayanya itu terlalu mahal. Enggak pas ya dengan pendapatan seorang bupati, Iya. wali kota, dengan pembiayaan yang ada enggak seimbang. Oh iya iya. Jadi akhirnya ada pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Untuk kemudian BEP ya, biar BEP minimal itu. Kalau jadi pengusaha kan cukup ada 2. Apa itu, Bah? Nah, kalau nggak untung minimal BEP kan gitu. Oh, gitu. Bah enak jadi dewan apa jadi pengusaha? Ya tentu kalau jadi pengusaha itu kan tidak punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Iya. Tapi kalau dewan itu kan punya Tanggung jawab kepada tanggung masyarakat. jawab kepada masyarakat. Iya, karena dari rakyat kepada rakyat oleh rakyat. Iya. Kalau jadi pengusaha ya tanggung jawabnya hanya kepada karyawan, Bah. Iya, kepada keluarga. Iya. Nah, itu. Dan juga karyawan yang kemudian ikut ya di dalam Iya. perusahaan Abah begitu. Iya. Jadi jawabannya adalah enak jadi Saya ngomong enak jadi pengusaha tapi masih jadi anggota dewan kan nggak etis juga itu. jadi pengusaha, jadi dewan semuanya sama-sama enak. Bagaimana kemudian bisa amanah gitu aja ya, Bah ya? Yang penting bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat. Nah itu nih jawabannya. Wah ini Pak Dewan, ini wakil kita di provinsi loh ya. Abah terkait tentang menjaga stabilitas fiskal dan mendorong investasi daerah khususnya di Jawa Timur. Kalau tentunya perekonomian daerah itu keterkaitannya erat ya dengan stabilitas fiskal dan juga arus investasi ya. Dan pada tahun 2026 ini berdasarkan data pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan tantangan fiskal yang cukup signifikan. Terutama akibat penurunan pendapatan daerah sejak 2025 akibat implementasi kebijakan fiskal nasional atau undang-undang HKPD di mana ini dana transfernya mengalami penurunan ya, Bah ya. Iya. Nah, itu kan menjadi salah satu permasalahan juga begitu kan. Kalau biasanya kalau dulu berapa tuh 7%, 30 ya, Bah ya? Kalau dulu. Setiap pemerintah baru, Iya. pemerintahan pusat maksud saya yang baru, kalau saya teliti itu hampir mirip juga. Sekarang Pak Prabowo dikenal dengan efisiensi. Iya. Kalau dulu refocusing Pak Jokowi. Iya. Kalau zamannya Pak SBY itu dulu belum ada. Belum ada istilah-istilah untuk istilah-istilah. istilah Tapi, efisiensi hampir sama begitu ya. Tetapi kan pada zaman Pak SBY kan ada juga bencana nasional. Seperti tsunami di Aceh kan. Iya. Nah, itu kan tidak bisa kita recovery dengan hanya beberapa saat. Perlu panjang itu recovery-nya. Iya. Coba bayangkan membangun Aceh seperti itu, habis lulu lantak perumahan masyarakat, sekolah-sekolah, jalan, Iya. dan macam-macam. Itu kan tidak bisa hanya 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. 5 tahun aja kayaknya belum cukup ya, Bah. Tapi PSBY bisa kan, Iya. apalagi pada saat itu krisis moneter. Kondisi Indonesia saat itu ya. Tetapi bisa diatasi dengan baik. Zaman Pak Jokowi
Kenapa kok harus ada refocusing? Ya karena memang strategi dari awal pemerintahnya itu memang beda-beda. Beda tahun, beda waktu, ya beda strateginya, kan gitu. Nah sekarang waktunya Pak Prabowo efisiensi. dikenal dengan efisiensi. Yang Anda sampaikan tadi itu program dari efisiensi. Oh, di eranya Pak Prabowo, ya. Ada beberapa hal kan. Iya. Satu penurunan pendapatan daerah. Iya. Kenapa pendapatan daerah kok menurun? Karena transfernya turun. Iya. Dulu misal kata transfernya 90, sekarang menjadi 60. Efisiensinya 30. Nah, undang-undangnya juga sudah terbentuk. Iya. Undang-undang HKPD itu yang saya sebutkan tadi. Itu adalah undang-undang itu untuk memberikan ruang kepada pemerintah pusat untuk mengambil keuangan daerah dimanfaatkan ke pusat. Kerjasamanya begitulah. Nah, itu undang-undang keuangan, hubungan keuangan daerah dan pusat itu. Nah, makanya ada undang-undangnya. Nah, dari hal-hal tersebut ini sudah saya rangkum dengan beberapa kejadian-kejadian seperti sekarang. Itulah yang dinamakan efisiensi. Jadi pengaruh terhadap fiskal ya begitu ya? Iya, daerah ya. Fiskal itu kan kemampuan daerah kan? Iya. Untuk berbelanja. Iya. Lah sekarang sumbernya dipekeng 30%. Otomatis belanjanya harus dipekeng lebih dari itu. Iya, lebih kecil dari itu. Lebih besar dari itu. Minimal sama lah. Belanjanya dulu 2 triliun misal kata, sekarang harus dikurangi 30%. Nah, masyarakat yang sudah kebiasaan mendapatkan kucuran dana, pembangunan di sektor-sektor di daerahnya, sekarang harus terkurangi sampai 30%. Signifikan loh 30% itu. Iya. 10% saja sudah terasa. Ya, 39 kabupaten kota seluruh Jawa Timur. Lah kalau dipegang 30% kan besar itu. Ya. Dan pastinya anggaran tersebut pasti untuk yang skala prioritas dulu ya, Bah ya. Yang dunia semuanya rata kan. Akhirnya sekarang mungkin difokuskan pada. Ya dulu kan sebenarnya itu kan kalau fiskal itu kan tidak terlalu jauh dengan PAD kan. Iya. Nah sekarang PAD-nya yang paling bagus di Jawa Timur itu dari pajak kendaraan bermotor. Dari pajak kendaraan bermotor itu sudah kena di undang-undang itu. Harus setor juga ke pusat. Belum lagi transfernya yang sudah kena. Nah, kalau setor ke pusat misal kata 20% lagi, berarti kan 50% yang hilang. Potensi kemampuan keuangan itu sudah segitu. Besar loh itu untuk membangun daerah. Makanya kabupaten kota yang nggak sempat yang kurang terpikirkan masalah-masalah itu sampai dana-dana sosial nggak bisa tercairkan. Itu loh, tunjangan guru swasta, BOS sampai daerah itu telat bayarnya. Karena bahkan nggak terbayar. Gitu loh. Atau mungkin sekarang dibayar separuh, mungkin bulan berapa lagi separuh. 3 bulan lagi baru dibayar. Jadi dicicil seperti itu. Nah, ini yang besarnya itu, yang paling signifikan pengaruhnya terhadap masyarakat bawah. Terutama beberapa sektor begitu ya, Bah ya. Tapi kalau untuk di Jawa Timur kalau memang pajaknya paling bagus, tapi ada pemotongan. Sehingga ada masyarakat ini kan kalau melihat Jawa Timur sama provinsi yang lain ini lebih taat bayar pajak ini, Bah. Sehingga mungkin sekarang masyarakat jadi gini, kemarin ada berita begitu ya, kalau kemudian pajak terus naik, kemudian sementara kesejahteraan rakyat tidak terpenuhi di beberapa sektor, mereka katanya mau rame-rame nggak mau bayar pajak, Bah. Itu ancaman nih, berita yang kemarin sempat viral ini. Saya kira hal seperti itu bukan bahasa masyarakat. Provokator. Ya, bahasa orang yang sudah ngerti persoalan atau bahasa politik, sebuah ancaman gitu loh. Iya. Nah, dan masyarakat tidak akan peduli terhadap itu.
gitu loh. Iya, iya. Dan masyarakat Jawa Timur saya ucapkan terima kasih atas bayar pajaknya dengan tertib, dengan bagus gitu. Iya. Tanpa harus dipaksa. Tanpa harus ada paksaan. Dan bahkan sekarang itu bayar pajak kendaraan aja sudah bisa dibayar di Indomaret. Betul. Nggak perlu ke Samsat. Iya. Nah, kan sudah enak semua. Dipermudah hanya secara online. Iya. Ya, kita di rumah saja juga bisa bayar pajak betul ya. Bisa. Ya jadilah masyarakat yang taat bayar pajak karena ini ujung-ujungnya akan kembali ke masyarakat juga. Iya. Kalau di Jawa Timur, Bah, untuk pendapatan pajak terutama untuk Jawa Timur itu paling banyak itu memang dari kendaraan bermotor atau mungkin ada tambahan yang lain selain kendaraan bermotor? Yang pertama memang kendaraan bermotor. Dari PKB. Sebelum saya melangkah ke lebih jauh, memang pajak kendaraan motor itu seluruh di Indonesia paling besar. Daerah lah, Iya. ya daerah itu. Jadi merupakan apa ya? Sumber yang paling PAD utama. yang paling bagus, Iya. yang paling banyak ini ya Iya. dari. Terus yang kedua kalau Jawa Timur itu ya Bank Jatim. Bank Jatim ini sangat besar. Dan melalui kesempatan ini juga saya sampaikan terima kasih kepada Bank Jatim. Karena Bank Jatim ini bank daerah yang sudah melebihi bank-bank nasional dalam rangka untuk mengasih pinjaman terhadap UMKM. Terbesar loh, Jap. Coba dicek aja BNI sama bank-bank yang lain, bank-bank nasional yang lain. Iya. Masih lebih besaran Bank Jatim. Bank Jatim ya. Iya. Nah ini salah satu kiat gubernur dan wakil gubernur kita. Iya. Sekarang Bu ini. Khofifah dan juga Bu wakilnya. Khofifah dan Mbak Semil itu. Nah, agar bank daerah ini betul-betul berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat di daerah di bidang kebutuhan modal perbankan ini. Tapi kalau untuk ketika pinjam di Bank Jatim, apakah untuk persyaratan juga sangat dipermudah ini, Bah? Untuk masyarakat? Ya ini kita, kita itu mereka mempermudah persyaratan. Tetapi ketika dipermudah persyaratan ada hal yang paling mengkhawatirkan. Iya. Nonggak bunga, nonggak angsuran. Nah itu, Iya. selagi tidak ada masalah itu saya kira nggak ada masalah. Bahkan kurs sekarang di bawah 100, seperti ulasannya yang kemarin. Iya. Nah itu di bawah 100 nggak perlu ada jaminan. Tetapi usahanya harus betul-betul realistis. Dan merupakan yang sangat menguntungkan usaha-usahanya itu. Banyak usaha yang hanya dokumentasinya bagus, Tapi ternyata realitinya nggak ada. Kegiatannya nggak ada. Seperti yang pernah dialami juga oleh Bank Jatim itu, kerugiannya hampir 900 miliar itu, hampir Akibat 1 nasabah yang kemudian. Akibat nasabah yang nakal. Ketika persyaratan dipermudah, Iya. akhirnya begitu. Berarti uangnya tidak diperuntukkan untuk usaha, untuk yang lain. Iya, ya memang untuk ya begitulah. Ya, mungkin karena untuk kepentingan hal-hal yang lain, sehingga angsurannya nonggak, Bank Jatimnya juga rugi, orangnya juga lari. Iya, iya. Abah, kita agak sedikit bergeser tetap terkait tentang ini tadi, kemampuan fiskal. Kalau strategi apa yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan PED itu apa saja, Bah? Selain kemudian ada beberapa hal, terutama pendapatan yang lama. Itu kan memang harus dipertahankan. Terus yang kedua harus berani mencari hal-hal yang baru. Nah, itu yang sanggup untuk menutupi efisiensi seperti ini. Pengurangan transfer dari pusat ke daerah, misal kata 30%, kita sekarang harus cari apa yang bisa untuk menutupi 30% itu. Jadi hal-hal yang baru. Seperti sekarang itu kan pajak rokok. Iya. Nah, teman-teman kita di Madura sekarang kan banyak rokok yang ilegal juga kan. Tanpa pita cukai kan. Iya. Kita beri pengertian mereka agar mereka itu sadar kita longgarkan di administrasinya, tapi pajaknya kita tertibkan. Kan akhirnya mereka kan mau ngerti. Iya, iya. Ya,
Cuman persoalannya cukai rokok yang begitu mahal, yang cukai dengan nggak pakai cukai itu hampir separuh kan harganya. Oh. Lah bagaimana ini kewajiban bea cukai dan pemerintah daerah ini Untuk menertibkan. ya, bagaimana caranya agar antara dia itu membayar pajak, menempeli cukai itu, membayar cukai dengan yang tidak bayar cukai itu jangan terlalu jauh. Akhirnya mereka itu sudah tahu akibatnya kalau tidak ada cukainya. Ya pasti akhirnya persoalan hukum, ke penjara, pabriknya ditutup dan lain sebagainya. Nah sekarang itu jaraknya antara bayar cukai dengan rokok tanpa cukai itu harus tidak terlalu jauh. Nah otomatis ini harus ada kreasi baru. Nah disinilah kreasi baru ini dibutuhkan. Daripada tidak bercukai, tidak bayar pajak, persoalan hukum ada, pabrik juga bisa ditutup dan macam-macam. Bagaimana caranya cukainya tidak terlalu mahal. Tapi ternyata realitanya untuk di lapangan sementara saat ini ya Bah ya, terlalu jauh ya Bah? Terlalu jauh, hampir separuh. Sehingga mereka memilih untuk sudah nggak usah saja, nggak usah pakai cukai aja. Cukai rokok, jualnya diem-diem kan. Gitu. Bahkan saya pernah kemudian mengamati ya Bah ya. Kalau di Kediri itu kan juga ada pabrik yang sangat besar sekali, gudang garam gitu kan ya. Ikonik begitu. Ternyata mereka-mereka yang dulu pernah bekerja menjadi artinya staf-staf yang jajaran tertinggi, setelah mereka resign ternyata mereka buka sendiri. Mereka sudah tahu caranya bagaimana cara mendapatkan tembakaunya dan berbagai bahannya, dan memulailah kemudian rasanya enak tetapi itu tanpa cukai. Ya otomatis lah Mbak, secara naluri manusia. Iya. Gitu loh. Kalau dia sudah pandai membuat rokok sendiri, jadi karyawan. Kalau jadi bos bisa, ngapain jadi karyawan kan begitu. Cuman permasalahannya kan tidak habis di situ. Dia itu harus taat bayar pajak. Harus rokok yang dijual harus rokok legal. Sehingga dia nanti pabriknya juga akan terkenal seperti merek yang sampai sebutkan tadi, Gudang Garam, Sampurna. Kan banyak merek yang terkenal mati, kayak Bentul dulu kan mati kan. Terus ada Wismilak kan itu. Hilang itu. Hilang. Tetapi semua itu kan produk-produk Indonesia Jawa Timur itu. Iya betul Bah, iya. Gitu loh. Kan ada Jarum, kalau Jarum Jawa Tengah. Iya masih konsisten sampai sekarang nih. Walaupun kemudian tergerus oleh ini rokok-rokok yang tanpa cukai yang bebas di luar. Gudang Garam sambatan juga karena ada rokok-rokok baru ini. Produk-produk dari Malang, Sidoarjo, Madura, apalagi tergerus. Nah sekarang harus cerdas, pemerintahnya juga harus cerdas. Bagaimana caranya agar mereka taat bayar pajak. Kalau masih mahal cukainya, ya ini jadi masalah. Fokus kita di sini, itu loh. Bagaimana kita permudah dan kita jangan terlalu mahal. Daripada mereka jualan ilegal ilegal tanpa gitu, cukai ya. Sebenarnya kan juga merugikan terhadap negara begitu. Mereka pun kalau kemudian nanti ketahuan, ya tadi berurusan dengan hukum dan bahkan bisa bisa ditutup pabriknya. Di penjara, ditutup pabriknya, investasinya juga mahal. Gitu loh. Berarti regulasinya perlu diubah ya, Bah ya? Ini harus difokuskan, dimusyawarahkan dulu ini. Bagaimana standar harga yang baik, otomatis tidak sama harga di Jawa Timur, apalagi di Madura dengan yang di Kediri. Iya. Ada selisih gitu kan? Harus ada selisih. Secara gitu terkait dengan transport dan lain sebagainya gitu. Nah ini harus ada cara cerdas. Nah itu yang saya katakan tadi, harus berani mencari solusi potensi-potensi baru. Yang lama kita pertahankan, yang baru kita cari. Apa potensi yang baru itu? Sebenarnya untuk permasalahan ini kan artinya bukan barusan kan Pak? Sudah lama. Tetapi kenapa kemudian seperti batu yang tidak kemudian ada ujungnya gitu kan? Mau dipecah atau gimana?
nggak ada solusi gitu. Ya, batu itu apa dijadiin akik, Iya. permata atau apa kan gitu. Kita- Harus ada solusinya. Iya, dibahas pun tetap itu aja Iya. gitu. Ya karena memang harus terus-menerus dibahas. Cari solusinya nggak bisa cukup 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Terus harus cari hal-hal yang kira-kira apa saja yang bisa. Iya. Pengrajin tembakaunya, pabrik rokoknya untung, pemerintahnya juga untung. Kan itu. Pajak cukai, pajak untuk tembakau itu juga ada kan, Mbak? Pajak Iya, tembakau ada pajak sendiri tembakau kan ada ya? sendiri. Bukan hanya cukainya tapi tembakau sendiri juga ada kan? Pajak tembakau itu beda dengan pabrik rokok. Itu juga menyumbang berapa persen untuk Nomor PAD du- juga? nomor 3 di Nomor Jawa 3. Timur. Dulu. Aduh, berarti banyak perokok kayaknya di Jawa Timur. Penyumbang nomor 3. Ini fokus kita di sini. Iya. Terutama bagi Komisi C. Selalu mencari apa kira-kira yang bisa untuk menerapkan itu. Cukai rokoknya, cukai tembakonya masuk, Atau? pabriknya bisa langgeng. Legal, nggak diuber-uber mbak polisi kan gitu. Iya. Kalau kaitannya tentang strategi panjang menjaga kemampuan fiskal suatu daerah itu apa, Bah? Ketika kemudian kemampuan fiskalnya itu secara jangka panjangnya apa? Apakah kita kemudian secara beberapa sektor itu artinya dapat anggaran-anggaran gitu atau gimana ini, Bah? Ya itu kan sebenarnya kan otomatis Mbak. Sama dengan kita. Kita itu gajinya misal kata 10 juta. Ya kan? Iya. Terus mau belanja 11 juta. Kan tekor 1 juta. Minus. Artinya Iya. pendapatannya itu dihitung secara cermat. Bagus. Setelah itu baru kita mencari sebuah belanjanya juga diatur ritmenya yang sama dengan pembelanjaannya. Negara ini kan tidak boleh disimpan duitnya. Punya duit 100 juta misal kata, ini harus dibelanjakan 100 juta. Kan ada pemerintah daerah yang tidak ngerti itu. Jadi saving. Saving. Lah saving itu apa? Wong kita itu mesejahterakan masyarakat. Gitu loh. Yang kebanyakan itu saving itu, Bah. Terus nggak mungkin yang dihabiskan. Dulu pertama-tama itu begitu biasanya pemerintah daerah. Mungkin dia ngejar biar dapat semacam penghargaan dari pusat. Dia saving. Ternyata malah justru saving itu dimarahin oleh Menteri Dalam Negeri. Pengen sebagai daerah pelopor begitu ya, yang sukses begitu, kesejahteraan rakyat. Iya, kan banyak yang nggak ngerti tuh, hanya bermodalkan dia banyak masanya, Iya. pengetahuannya kurang, dia jadi kepala daerah. Akhirnya Modal ya begitu. tenar ya? Iya. Tapi kalau sekarang nggak ada lah. Sudah nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada seperti awal-awal reformasi seperti itu. Kalau sekarang nggak ada. Pokoknya namanya muncul sering didengar di televisi, nggak tahu dia profilnya apa, bagaimana rekam jejak karirnya dulu nggak. Yang penting pokoknya terkenal saya coblos. Bahasa saya dulu itu awal-awal reformasi pemerintah itu selalu saving agar mendapat penghargaan dari pusat. Kalau sekarang yang kita tahu sekarang kepala daerah banyak menjadi persoalan hukum. Gitu loh. Karena ya itu mungkin melanggar kan nggak mungkin persoalan hukum kalau nggak melanggar. Iya. Nah gitu loh. Anggarannya dihabiskan, tetapi peruntukannya ada yang beberapa yang tidak teridentifikasi. Nah tidak bisa diserap 100%. Iya. Gitu loh. Banyak ya sampai sekarang itu. Iya. Dokumentasi proyeknya itu 100 juta. Iya. Dokumentasinya sudah 20 juta. Iya. Realitasnya gimana aplikasinya nanti? Ternyata tidak ada. Iya kan berkurang hanya ke persoalan dokumentasi. Seperti yang disampaikan Pak Jokowi dulu. Masa beli telur 100 juta, terus dokumentasi dan macam-macamnya itu sampai 30 sampai 60 juta kan berapa yang mau dikasih telurnya katanya dibelikan telur. Ya masih begitulah. Ini memang lambat laun akan hilang, yakin itu. Karena tambah lama masyarakat itu tambah pinter. Nah, sekarang mungkin bapaknya nggak pinter, anaknya sudah kuliah loh. Iya. Sudah S1, sudah S2, tambah meningkat nanti.
pengetahuan bangsa ini nanti sudah meningkat ilmunya, negaranya akan terbawa, pasti akan makmur masyarakat. Ini kata-kata dari Abah Sam ini meneduhkan kita sebagai rakyat begitu ya. Karena di setiap periode pemerintahan itu pasti ada perubahan begitu. Perubahan baik karena di samping kemudian zaman jelas eranya sudah beda ya Bah ya. Iya. Kalau dulu mungkin pengetahuannya hanya sebatas itu, tapi sekarang kan sudah beda. Iya. Kita sinerginya juga semakin luas dengan negara-negara lain begitu Iya. kan. Iya iya. Hidup Indonesia. Nah, Indonesia ini harus, kita ini merdeka baru berapa ya? 79 ya? 79. 79. Yeah. Amerika itu sudah 300 lebih. Lebih dulu Amerika dibandingkan dengan Indonesia. Apalagi Irak itu. Ini 6.000 tahun lebih. Yang lagi konflik ya Pak ya. Iran itu lagi konflik dengan Amerika. Satu-satunya negara Islam yang berani dengan Amerika hanyalah Iya, lainnya takut Iran. itu. Karena dia bangsa yang bangsa tua. Iya. Peradabannya paling tua itu. Saya jadi penasaran kalau bicara mengenai PAD-nya pasti gimana ya, Mbak ya? Dia adalah negara-negara yang diisolir ya, yang tapi tetap bisa bertahan sampai sekarang. Nah, itu negara tadi. kecil loh, Mbak. Iran itu kan kecil. Kecil. Diisolasi lagi oleh internasional kan, PBB. Tapi buat roket, buat peluru kendali, bisa. Kok bisa seperti itu? Indonesia belum bisa loh. Sepertinya jalur langit, Mbak, gitu. Nggak, karena peradabannya dia itu sudah tua. Sama dengan kita nanti. Walaupun peradabannya tidak terlalu tua, tapi kita harus mengejar ke sana. Jadi anak-anak cucu kita nanti harus betul-betul sekolah yang sesuai dengan bidang masing-masing untuk melengkapi kebutuhan bangsa ini di era keemasan nanti. Mau sekolah di mana yang penting kembalinya lagi nanti mengabdi kepada bangsa dan juga pasti Republik mengabdi Indonesia. lah. Nggak mungkin kayak kalau Pak Habibie juga kan dulu kan selalu di Jerman. Iya. Nah, akhirnya kan pulang juga membantu. Betul. Kita punya kenang-kenangan Gatot Koco, Betul. EPTN kan. Iya. Ya. Itu hasil karya beliau ya. Beliau dan anak-anaknya sampai sekarang. Nah, patut dicontoh begitu ya. Begitu contoh yang bukan cuman Pak Habibie, banyak lagi budayawan, guru yang ada di Amerika, yang ada di Eropa, banyak sekali. Bahkan Singapura ini itu yang melakukan apa ya, bisnis online itu di Singapura yang terbesar. Itu ternyata direkturnya itu direksinya dari Indonesia. Dari Indonesia. Iya. Iya. Ada dulu diperkenalkan saya itu. Nah, kita patut bangga ini. Ya, begitu. Nanti lama kelamaan kita nanti akan lebih kuat sendiri. Amin ya Rabbal Alamin ya Allah. Ada harapan besar bahwasanya generasi-generasi memang benar ya, generasi emas di 2045 sudah disiapkan bukan hanya sekarang tapi dari tahun-tahun yang kemarin. Iya. Tapi apakah kita nanti 2045 itu betul-betul terwujud? Ini tergantung dengan kesiapan generasi ini. Generasi yang sudah disiapkan dari tahun-tahun sebelumnya. Iya, sekarang. Nah, dulu bagaimana kita bertahan terhadap COVID tahun 2020, 19 itu sampai 22 bertahan kayak COVID, ternyata Indonesia mampu kan? Mampu, bisa. Mampu. Anggaran nggak terlalu banyak juga kan? Itu kemampuan fiskal juga ya, Pak? Iya. Coba bayangkan Amerika ini lebih dulu kita hilang COVID-nya. Italia lebih dulu kita. Kan berarti kan mampu. Betul. Nah, terus setelah itu ini ada badai lagi. Sebelumnya ada krisis moneter, ada COVID, sekarang ada perang. Ini ujian-ujian ini harus dilalui oleh kita semua. Bagaimana kita cari yang paling baik untuk bangsa ini. Waduh, ini pembahasan bersama dengan Abah Sambil ini komplit ya, bukan hanya kita berbicara mengenai skala yang ada di Jawa Timur, tapi kemudian nasional, bahkan kita ada referensi dari luar negeri. Saya ada bayangan begitu ya, yang mungkin saat ini nonton ini, wah sekarang masih SMA atau masih kuliah, nanti jadi calon pemimpin berikutnya Mbak ya, estafet ini. Abah, terima kasih hari ini sudah hadir pembahasan kita terkait strategi menjaga stabilitas fiskal dan mendorong investasi dari Jawa Timur. Apa mungkin pesan terakhir ingin Abah sampaikan kepada warga Jawa Timur? Saya punya pantun. Wah, apa itu? Jawab Pak, dijawab cakep atau cantik ini Pak? Cakep
Sebentar ya, saya masih dulu sudah saya pernah sampaikan di TV ini juga. Cakep. Oh belum. Berlayar ke Pelabuhan Ratu. Cakep. Ombak angin dari utara. Cakep. Bayar pajak tepat waktu. Cakep. Bukti kita taat kepada negara. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Abah Sam. Padahal ini wakil kita di Provinsi Jawa Timur di Komisi C, insya Allah akan benar-benar menjadi wakil rakyat kita dan beliau benar memperjuangkan rakyat karena dari rakyat, oleh rakyat dan kembali lagi untuk rakyat. Ya. Matur nuwun Abah. Sama-sama. Hari ini sudah bersedia untuk hadir di studio ABTV dan berbagi artinya tentang wawasan terkait tentang kondisi Jawa Timur saat ini, begitu nggih? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah ada manfaatnya Abah ya, begitu kan? Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain, ngaten nggih. Matur nuwun. Saya Cindy Hasa harus pamit dulu dari hadapan Anda. Pastikan terus Anda tetap menonton podcast Ngode Ngobrol bareng Dewan bersama dengan ABTV. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.